إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tema kita mencari keberkahan dalam jual beli melalui media sosial. Berkah bermakna kathratul khair, kebaikan yang banyak, baik materi ataupun immateri. Dan berkah itu murni dari Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah yang pemilik keberkahan. Allah mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulk. Dalam surat Al-Furqan, tabarakalladzi anzala ala abdihi tabarakalladzi anzala al-furqan. Banyak keberkahan Allah yang di tangannya seluruh kepemilikan, seluruh kerajaan. Maka keberkahan murni dari Allah Azza wa Jalla. Maka mencarinya sesuai dengan apa yang Allah tentukan atau yang ditentukan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kita mencari sesuatu yang dimiliki oleh sesuatu kemudian kita tidak ikuti cara mencarinya seperti yang disampaikannya. Tentu tidak mungkin. Kalau umpamanya ada sayembara, cara mengikutinya A, B, C, D. Lalu Anda tidak mau ikutin caranya A, B, C, D, Anda mau ikutin dengan cara E, F, G, H, I, J. Tentu Anda tidak dapat sayembara. Tidak dapat apa yang Anda tuju. Allah pemilik keberkahan, Allah yang menentukan di mana ada keberkahan itu. Terkadang keberkahan itu didapatkan pada fisik, terkadang keberkahan itu didapatkan pada non-fisik dalam bentuk perbuatan. Maka Allah yang mengatur seluruhnya. Dalam mencari rezeki, baik seperti di dalam jual beli di media sosial, Allah dan Rasulnya menentukan aturan transaksi jual beli agar menjadi halal, sehingga setelah didapatkan dengan cara yang halal, Anda kemudian redha dengan yang Allah berikan. Di sanalah ada keberkahan. Kalau sekedar halal saja, tapi Anda nerimanya ngedumel, wah, harusnya saya dapat segini nih. Tuh garasi itu tuh karena HP dimain anak gak jadi. Dan seterusnya. Walau Anda dapat jumlahnya besar, ini hilang keberkahannya. Karena dalam suatu hadis Hakim bin Hizam, Rasulullah menasihati Hakim ketika Hakim diberikan, dia meminta kepada Rasulullah 100 ekor unta. Dan Rasulullah berikan 100 ekor unta. Itu dalam perang Hunain, di mana Nabi mendapatkan banyak rampasan perang.
100 ekor unta harganya berapa miliar itu? Ada 7-8 miliar. Lalu Rasulullah beri dia 100 ekor unta. Dia masih kafir ini. Rasulullah ingin agar tokoh Quraisy ini mau masuk Islam. Kemudian Rasulullah memberinya 100, Rasulullah mengatakan, aradit, udah cukup, senang, sudah enakan dikasih 100. Ya, kalau Anda dikasih 100 bagaimana? 8 miliar. Hah? Senang. Ini yang ngasih Nabi berarti halal apa tidak? Ya, kalau yang ngasih koruptor Anda ragu. Ini mindahin kasus ini. Dia keluar dari penjara, nanti saya yang di penjara. Dan pun tidak halal, tidak akan baik untuk Anda. Ini Nabi SAW. Hakim menjawab, belum. Karena dia memang seorang pedagang kaya di Quraisy. Lalu Rasulullah memberikan 100 ekor unta lagi. 8 miliar lagi. Sekarang jadi berapa? 16 miliar. Kalau kita tadi 8 aja udah cukup kan ya. Udah dapat beli rumah. Masih ada setengahnya simpanan untuk entah kapan sampai meninggal. Cukup. Ini dia bilang belum. Rasulullah ngasih lagi. Subhanallah. Rasulullah enggak pelit. Ya. Tidak pelit Rasulullah SAW. Maka aneh kalau ada lembaga amil zakat di masjid atau yang laz. Kemudian ketika yang berhak menerima zakat datang mengajukan, itu yang dipenuhinya tidak sesuai dengan kebutuhan. Di salah satu tempat ada anak yang diterima kuliah di Al-Azhar di Mesir. Cuman nggak ada tiket berangkat. Ngajukan ke amil zakat, tiketnya harganya 7 juta, dikasih 3.500.000. Lalu ini anak menyampaikan ke saya dikasih oleh masjid itu cuma 3.500.000 Pak Ustaz. Bilang ke mereka, saya itu mau ke Mesir, ke Kairo kuliah, bukan mau ke India. Kalian kasih 3,5 juta, ini tiket sampai India saya diturunin. Masa saya jalan kaki lagi ke Mesir. Tapi katanya mereka, pihak masjidnya udah tidak mau tahu Ustaz, hanya itu untuk kamu. Ya udah. Sekarang mana visa kamu, saya bantu melalui lembaga yang lain, Anda tinggal terima bersih tiket. Ya. Ini kan amil zakat, dana yang terkumpul milik amil zakat. Tidak. Milik yang muzaki juga tidak. Orang yang berzakat sudah keluar kepemilikannya. Ini milik siapa? Milik para mustahiknya. Fakir miskin dan seluruhnya. Dan enam asnaf setelahnya. Berapa untuk mereka? Bukan 1 juta, 2 juta. Kebutuhan mereka. Kalau dia tadi butuh belajar menuntut ilmu syar'i, kebutuhannya tiket. Kalau dia fakir miskin, dia sudah bekerja maksimal mencari yang halal. Tapi yang dapat tidak memenuhi kebutuhan pokok dia dan orang-orang yang dinafkahi. Umpamanya gajinya 2 juta sebulan. Itu sudah maksimal dia bekerja. Kebutuhan bulanan dia dan anak istrinya, kebutuhan pokok 4 juta. Sewa rumah macam-macam seluruhnya ada 4 juta.
berarti minus 2 juta. Haknya dia 2 juta per bulan. Zakat sekali setahun kan ya. Berarti 2 juta kali 12 berapa? 24 juta hak fakir miskin ini. Ya. Dapat 24 juta dia. Nanti dibeliin motor Ustaz. Ya enggak lah. Suruh dia mengembangkan dana itu. Kalau dia tidak bisa, ya diberi per bulan minusnya tadi 2 juta dipegang, sisanya oleh lembaga amil zakat tadi atau masjid tadi. Ya. Orang butuhnya 24 juta, cuma dikasih 200.000. Padahal dana masih ada. Kecuali sudah dibagi semuanya habis. Itu lain hal. Itu Rasulullah SAW. 2 kali cukup. Aradit, kata Rasulullah kepada Hakim bin Hizam. Udah cukup, udah tenang hatimu. Dia geleng. Belum ya Muhammad, karena dia belum Islam. Rasulullah SAW beri lagi 8 kali 3, 24 miliar. Masya Allah, dapat apa hidup di Jakarta? Tentram dah ya. Lalu Rasulullah nasihatin. Ya Hakim, inna hadhihi dunya khudratun hulwa. Faman akhadhaha bi israfi nafsin lam yubarak lahu fih. Kama ya'kul wa la yashba. Wa man ya'khudhuha bi sakhawati nafsin burika lahu fih. Wahai Hakim, dunia itu memang indah dipandang, hijau, manis dirasa, enak. Siapa yang mengambil dunia dengan jiwa yang tamak dan rakus, ya, tamak dan rakus, harusnya walaupun dia kaya, dapat 8 miliar cukup atau tidak? Kalau kebutuhan kita cukup. Kebutuhan orang kaya di kita pun cukup segitu. Tapi ada ketamakan. Kata Rasulullah SAW, orang yang seperti ini tidak akan diberkahi hartanya. Walau dia dapat 8 miliar tidak akan berkah. Seperti apa Rasulullah contohkan? Dia bagaikan makan tapi tak kenyang. Makan udah, tapi ditanya udah kenyang, masih ada ruang kosong. Udah makan sudah semua makan yang enak-enak di mejanya ada, tapi masih belum cukup. Ini contoh ketamakan. Wa man akhadhaha bi sakhawati nafsin burika lahu fi. Siapa yang mengambil dunia tadi, termasuk dalamnya adalah uang, harta, dengan jiwa yang merasa cukup, dengan jiwa kedermawanan, ya, ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Gajinya 4 juta, alhamdulillah cukup. Turun dikit karena pindah tempat kerja pun cukup. Naik dikit jadi 5 juta, ada sisa dan dia simpan dan dia usahakan kembangkan nikmat dari Allah. Cukup bagi dia. Orang ini akan diberkahi hidupnya. Ini akan diberkahi hartanya. Kita lihatlah dalam kehidupan sehari-hari, bertetangga,
baik tetangga tempat tinggal atau tetangga tempat kerja atau bisnis. Ada mungkin di satu tempat tinggal, tempat bisnis, gaji mereka tidak jauh beda. Pengeluaran pun tidak jauh beda. Tapi yang ini enggak pernah, yang satu enggak pernah ngeluh. Makin lama makin susah hidup ya. Apa-apa susah, apa-apa susah. Yang satu senyum tiap hari, enggak pernah merasa susah. Padahal kebutuhannya lebih tinggi. Bersamanya selain anak istrinya, ada mertua, ada orang tuanya yang harus diberikan biaya hidup. Ada adiknya, ada adik iparnya, tapi senyum, merasa cukup. Inilah keberkahan itu. Ya, padahal sama-sama didapatkan dengan cara yang halal. Maka itulah keberkahan. Ketika Anda maksimal berikhtiar mencari rezeki Allah, Allah berikan, syukuri, alhamdulillah. Ya, kerja harian, tolong dong perbaiki ini genteng bocor. Ya, Anda jujur menjawabnya. Ini karena di lantai 2 saya harus menyewa beberapa scaffolding. Ini biayanya buat sewa aja, scaffolding aja sudah 200.000. Buat kerjanya saya 100-300.000 dah. Ya, enggak minta macam-macam, dia enggak 500, enggak 400. Sesuai harga standar. Dikitnya memang dapat, tapi inilah berkah. Yang satu, wah ini kesempatan ini. Dia bilang, wah ini susah memang. Enggak mungkin saya panjat dari sini, enggak mungkin tangga. Scaffolding aja sekarang sewanya udah 500. Belum saya kerja harus ada teman kerja ladenin, ada 2 orang, 2 orang, ini minimal 1 juta dah. Yang satu dapat lebih banyak, tapi dapat segitu pun masih menggerutu dia. Kalau kita tawar, mahal banget bang, segitu aja mahal, itu udah paling murah. Ini orang hidup seperti ini, walau Anda berikan dia, hidupnya tidak akan bahagia, tidak akan berkah hartanya. Maka kita para bapak-bapak, para ikhwan yang Allah wajibkan menanggung mencari rezeki untuk diri kita dan anak istri, cari dengan ketaatan kepada Allah, jangan ada dosa dalam mencarinya. Kemudian berapa yang dapat, syukuri Allah Azza wa Jalla. Bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula. Itu di situ nikmat hidup. Ya. Dan ibu-ibu, para istri kita di rumah, hendaklah ridho dengan apa yang dibawa suaminya. Ya, hari ini suami terima hasil upah 100.000, bersyukur kepada Allah. InsyaAllah cukup bang, cukup abi. InsyaAllah ini pun sudah berlebih. Di bawah kurang, suaminya jangan menggerutu bang. Ya, 70.000 ini cukuplah buat kita. Pun dari hasil kemarin masih ada sisa. Ini kebahagiaan rumah tangga. Kalau istri menggerutu, memang kau tidak ada baiknya. Kemarin 100. Sekarang malah turun 75. Jangan-jangan besok 50. Kayak tahu yang gaib saja, besok 50. Ya. Itu suami yang capek, itu remuk badannya dia mendengar ucapan istri. Tapi kalau istri menerima dengan ridho, dengan apa yang Allah berikan dan qanaah dan merasa cukup, suami walaupun capek, tenaga ekstranya bertambah, hilang letihnya seharian.
menghadapi anak istri di rumah yang tersenyum ketika dia pulang membawa rezeki Allah Azza wa Jalla. Itulah berkah. Ya. Itulah keberkahan dari Allah Azza wa Jalla, bahwa ambil rezeki Allah bisa khawati nafsin, dengan jiwa merasa cukup, merasa dermawan dengan apa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi mencontohkan tadi dalam angka yang besar, 100 ekor unta. Yang umumnya orang merasa cukup, tapi dalam kasus ini Nabi pun memberikan. Dan Nabi berikan nasihat tidak panjang. Ya, tadi kalau kita tulis paling 2 baris. Ya Hakim, inna hadhihi dunya khudratun hulwa. Faman akhadhaha bi israfi nafsin lam yubarak lahu fi. Kama ya'kul wa la yashba'. Wa man ya'khudhuha bi sakhawati nafsin burika lahu fiha. Pendek. Ya. Kadang lembaga amil zakat ngasihnya udahlah setengah dari kebutuhan, nasihatnya panjang. Ya. Tapi nasihat Rasulullah mengubah cara pandang hidup Hakim bin Hizam ini. Selamanya dia tidak pernah, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, la azra'u nafsi ba'daka ahada. Demi Allah, saya tidak akan rendahkan diri saya lagi untuk tamak kepada dunia. Dan saya tidak akan meminta kepada siapapun juga. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar, di masa Abu Bakar harta Baitul Mal banyak. Ketika harta Baitul Mal banyak melimpah, itu untuk siapa? Untuk rakyat. Semua sahabat Nabi SAW, semua kaum muslimin dapat biaya hidup dari negara. Di masa Khalifah Abu Bakar. Ya, yang lebih dulu masuk Islam dapatnya lebih besar. Enggak, di masa Abu Bakar samain semuanya. Sama semuanya, mendapat uang, dapat gandum, dapat kurma, dapat minyak. Dapat dari negara, tidak pandang bulu. Dibagi rata. Memang begitu seharusnya Islam. Sehingga Rasulullah SAW pun pernah mengatakan, inna mathali wa mathalukum kal aba li waladi faman mata minkum falahu fa'alaihi dainun fa'alayya qada'uha. Saya dengan kalian para umatku bagaikan ayah dengan anaknya. Siapa di antara kalian yang wafat punya harta, hartanya bagi untuk ahli waris. Siapa di antara kalian wafat punya hutang, saya yang bayarin. Ya. Dan Imam Nawawi dalam syarah hadis ini dalam Sahih Muslim, beliau mengatakan menjadi kewajiban para pemimpin kaum muslimin, pemimpin dari atas sampai bawah, untuk membayarkan hutang-hutang rakyatnya dan mencukupkan kebutuhan hidup rakyatnya. Bukan narik pajak, bayarin hutang. Itu ketika negara surplus. Ketika negara kurang, ya iyalah. Rakyat ikut bersama-sama, tapi bukan dalam bentuk pajak. Dalam bentuk donasi. Dan negara kita kan pernah rakyat Aceh berdonasi, Raja Kesultanan Riau berdonasi untuk pusat, beberapa kesultanan dari Kalimantan mengirimkan emas ke pusat. Ada, tidak ada masalah.
Tapi pajak itu lain. Pajak itu pemaksaan mengambil harta rakyat. Itu di dalam Islam, konsep Islam. Di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berikan reward biaya hidup kaum muslimin sesuai dengan masa keislamannya. Yang Islam lebih dahulu, jasanya lebih banyak, biaya hidupnya lebih besar, diberikan rewardnya oleh Umar bin Khattab. Namun Hakim bin Hizam tidak pernah mau menerima. Ingat setelah Rasulullah nasihati tadi. Dia tidak pernah mau menerima. Lalu Umar mengatakan, ya Allah, saksikanlah. Ini saya datang memberikan kepada hakim hak dia sebagai rakyatku sama seperti yang lain, tapi dia tidak mau menerimanya. Saya sudah gugur kewajiban. Hakim sudah berjanji di hadapan Nabi, dia tidak mungkin mengingkarinya. Sampai kebutuhan pribadinya pun dia tidak pernah minta tolong ke orang lain. Lagi di atas kendaraan jatuh cemeti, alatnya untuk mencambuk unta, jatuh, dia turun sendiri. Ya, kalau kita jatuh pena, jatuh tisu, dia sendiri bergerak, tidak pernah meminta orang untuk membantunya. La azra'u nafsi ba'daka ahada. Janjinya kepada Rasulullah, saya tidak akan rendahkan diri saya, karena kalau Anda minta bantuan, walau minta bantuan ambilkan ini, ambilkan itu, Anda merendahkan diri atau tidak? Bisa merendahkan diri Anda atau merendahkan diri orang yang Anda minta. Ya, dan hakim tidak mau itu. Itulah keberkahan dalam hidup. Dalam mencari rezeki dengan cara jual beli melalui media sosial. Ingat, jual beli di media sosial itu barangnya sesuai enggak dengan dilihat langsung? Sesuai apa tidak? Foto makanannya enak banget. Lihat fotonya, kenyang rasanya. Ketika makanan datang, dicoba, sudah dibayar, dicoba, hilang nafsu makan. Sering begitu? Nah, itu makanya saya katakan, antara tampilan di media sosial dengan sesungguhnya, ketepatannya, kesesuaiannya berapa persen? Kecil kan ya? Ya, kalau kesesuaiannya tinggi, tidak ada masalah. Ya, bagaimana kesesuaiannya tinggi? Di live-kannya umpamanya, coba. Tapi walaupun bagaimana live itu bentuk, rasa bisa live. Hah? Sampai sekarang belum ada kan ya rasa live. Coba kamu rasain. Oh, gurih, subhanallah, enak banget. Yang enak tuh ente. Yang dia lihat dari calon pembelinya nggak bakal dia merasa enak. Paling dia merasa enak lihat orang makan enak, nah gitu doang. Dia belum tentu enak. Walau menurut Anda adalah sangat enak sekali. Maka biasakan kalau Anda menjual di online itu, harga sekian, ini barangnya saya antarkan. Nanti tidak jadi, nggak seneng, nggak seret, nggak sesuai dengan ekspektasi, nggak sesuai dalam pikiran. Karena ketika melihat, terpikirkan, apa yang terpikir oleh kita ketika kita melihat sesuatu? Sesuatu yang pernah kita rasakan, iya atau tidak? Lihat makanan ini. Masya Allah, dulu saya waktu di Bukit Tinggi itu, subhanallah, enak banget kayaknya. Enak banget, masih berasa sekarang rasanya. Ini mirip sepertinya
Seperti itu. Nanti ketika datang, nah ini kok rasa Betawi, bukan rasa Bukit Tinggi. Ya. Dan bentuk-bentuk lainnya. Begitu juga pakaian. Subhanallah, itu pernah saya lihat dipakai orang cantik banget. Setelah Anda beli dipakai, pantesin, lah kok nggak cantik ya. Begitulah hidup. Maka biasakan kalau Anda sebagai penjual, beri dia namakan khiyar ru'yah. Khiyar ru'yah itu opsi untuk melanjutkan atau tidak setelah dilihat langsung, diraba langsung, dirasakan langsung, didengar langsung, atau dibau langsung. Ya, Anda mengatakan saya ada produk ini, siapa yang mau beli? Oh itu subhanallah, ya saya mau. Nanti ketika saya antar ke rumah Bapak Ibu, ketika sampai coba cek sesuai dengan ekspektasi, silahkan bayar. Tidak sesuai ekspektasi, tidak ada masalah. Ya, tapi langsung, jangan nanti setelah saya antar, sore baru dibilang macam-macam. Saya tidak mau. Ya iyalah, diantarnya siang, makanya sore udah basi udah. Karena dibuatnya pagi. Ya. Maka kalau mau diantarin, kalau makanan umpamanya, sampaikan saya jam sekian ada di rumah, ada. Ya, sampaikan. Ini karena Anda belum coba, belum lihat langsung seperti apa. Kalau ini makanan, karena ini makanan, kalau sesuai ekspektasi, silahkan kita transaksikan, silahkan dibayar tunai. Kalau tidak jadi, tidak ada masalah. Sehingga kedua belah pihak berkah mendapatkannya. Tidak ribut. Ya, nanti yang beli nggak enak. Saya sudah pesen, nggak jadi. Padahal memang nggak layak saya makan, kayaknya nggak seperti yang saya pikirkan. Terjadi ketidaknyamanan, ya, nggak enak dia seperti itu. Anda tetap memberikan uang, tapi bagi penjual ini uangnya juga nggak nyaman bagi dia, karena Anda memberikannya tidak ridho, dia tidak nyaman. Walaupun dia dapat uang, tapi tidak berkah bagi dia. Ya, agar dua-duanya mendapatkan keberkahan, yang membeli mendapatkan barang dengan senang, coba dahulu. Ya, kalau ketika coba jujur aja. Waktu coba, oh iya, udah enak ya, saya bayar ya. Nanti bawa ke rumah, tanyain suami, itu kenapa nggak dimakan? Begini begitu. Nah tadi bilang enak saya dengar tadi. Ya, biasakan jujur. Kalau memang kurang pas rasanya sampaikan saja. Ya, ini yang paling penting di dalam jual beli online tadi. Dengan cara media sosial tadi, perhatikan. Dan bagi yang menjual pun, selain memberikan hak khiyar ru'yah tadi, ketika menjual, boleh Anda mengiklankannya dengan penampilan yang bagus, segala macam, mungkin difoto di tempat yang bagus dan indah, ya. Tapi jangan terlalu berlebihan dalam menuliskan spek dan seterusnya. Jangan berbohong. Kalau menggunakan bahannya A, B, C, D, jangan dibilang D, E, F, G. Ya. Pemanis umpamanya yang digunakan bukan pemanis alami, pemanis buatan. Jujur. Agar Anda mendapatkan keberkahan dalam transaksi tersebut. Kemudian kalau diiklankan dengan kata-kata, ada yang nulis testimoni, ya. Yang nulis testimoni pun sampaikan testimoni dengan cara yang baik. Cara yang jujur.
baik positif atau negatif. Kalau yang positif, wah Masya Allah, iya. Saya pesan, tulisnya saya pesan rendang ini ke ibu ini. Ketika saya makan pertama, serasa saya berakan rendang di Bukit Tinggi. Ya, jangan. Walau niat Anda baik. Ya, niatnya agar orang belanja baik. Tapi sampaikan aja, Masya Allah rasanya sudah mirip, sudah hampir sama dengan yang saya makan di sana. Itu jujur. Tapi saya berasa seperti di Bukit Tinggi, ya enggak lah. Ya, jujur. Begitu juga kalau kurang pas rasanya, jangan sampai merendahkan makanan dia. Tinggal Anda sampai tuliskan, butuh ditingkatkan lagi mutu rasanya sehingga bisa diterima semua kalangan. Kan sesuatu hal yang membuat dia bersemangat. Kalau dibuat rasanya bentuknya aja yang kayak Bukit Tinggi, rasanya kayak rendang Betawi. Mending saya beli dari Empok Fulana. Jangan, akhi. Ini Anda merendahkan semangat orang yang sedang berusaha, ya, membuat dia patah semangat. Anda jangan-jangan menjadi hantu dalam hidupnya untuk berani mencari rezeki. Tapi dengan dorongan Anda tadi, ya, semangat Anda tadi tingkatkan, sepertinya beberapa tahap lagi sudah sampai dengan rasa rendang pagi sore. Ya, sepertinya semangat dia. Sampai andai dia sukses, dia nggak akan lupakan kata pendek Anda tadi. Anda pun dengan kata-kata yang baik ini mendapatkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Maka ini yang penting kita perhatikan agar transaksi kita diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Silahkan bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Jazakallah khairan kasiran atas ilmu yang sudah disampaikan. Di sini saya sebagai penjual online Ustadz, jadi ingin bertanya bagaimana sikap kita bila produk yang kita jual di online seperti di Shopee, di Lazada dan lainnya itu ternyata dipasarkan oleh affiliate dan dia cara memasarkannya itu bikin video produk dengan bermusik gitu Ustadz, dengan ada alunan musiknya dan itu di luar kendali kita gitu. Jadi tiba-tiba pas kita cek ada banyak affiliate yang memasarkan dengan konten-konten musik gitu Ustadz. Ya, padahal produk punya Anda. Ya. Alhamdulillah, pertama bersyukur kepada Allah, produk Anda banyak orang bantu jualin. Arti produk Anda cukup baik. Kemudian terjadi kasus seperti Anda tanyakan tadi, ini harusnya dari awal Anda bikin pernyataan, disclaimer. Yaitu bahwa saya silahkan para afiliator yang ingin bergabung dengan syarat A, B, C. Pertama, umpamanya sampaikan dengan cara yang baik, tidak berlebih-lebihan menyanjung produk saya. Kedua, umpamanya sampaikan sisi positifnya, sisi negatifnya, bagian dari yang pertama tadi. Kemudian tidak ada hal yang haram disertakan seperti ada gambar perempuan yang buka aurat atau ada disertai dengan alat musik
Kalau dengan alunan suara tanpa ada alat musik tidak ada masalah. Isi umpamanya alunan suara lah, seperti yang suaranya tapi mempunyai intonasi nada, kapela, ya. Tapi jangan diambil royalti orang, karena ada kapela yang dibuat oleh tim ada ini tentunya punya haknya dia. Bikinlah sendiri, ya. Tidak susah kok mencarinya, juga cari di online juga banyak jenisnya, tapi jangan yang terdaftar royaltinya. Itu sampaikan. Dan ingatkan lagi, yang tidak memenuhi syarat ini saya tidak akan anggap sebagai afiliator saya dan saya tidak akan berikan fee. Karena saya jadi berdosa jadinya. Orang ingin produk Anda, tapi dilihatnya melalui affiliate Anda. Dengan dia keinginannya akan produk Anda tadi, karena dia dengar dari teman-temannya bagus segala macam, recommended dah. Tapi dengan lihat punya affiliate, terkena dia musik. Berdosa dia jadinya. Dia berdosa padahal dia ingin produk Anda. Muncul di situ perempuan yang ada auratnya. Tentu Anda terkena dosanya. Jelas. Tapi kalau Anda sudah menyatakan demikian, ada yang melanggar, insya Allah Anda tidak terkena dosa. Dan lagian enggak berani mereka buat karena enggak dapat apa-apa. Jelas? Baik. Kita ambil dari kertas dulu satu-satu. Bagaimana menurut Ustadz jika kita sedang sholat kemudian tersenyum, apakah bisa membatalkan sholat? Sholat tidak pernah, senyum tidak pernah membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat kohkohah. Kohkohah itu tertawa terbahak-bahak. Ya, senyum tidak membatalkan sholat. Rasulullah SAW ketika di akhir hayatnya beliau sakit dan sholat terbuka tirai pintu beliau dilihat oleh Abu Bakar. Rasulullah bangkit duduk. Abu Bakar yang sedang sholat jadi imam bahagia. Orang bahagia tentu senyum. Tidak membatalkan sholat. Wabillahi taufiq. Ketika suami istri bercerai, suami menghibahkan rumah atas anaknya melalui notaris, apakah itu kuat Ustaz pakai materai? Hartanya dibagi dua melalui pengadilan agama, apakah boleh? Ya. Suami memberikan rumah milik dia kepada anaknya. Bila sudah diserah terimakan kepada anak, seperti dibuatkan akta notaris, dinotarilkan, ini sudah menjadi milik anak. Kalau pengadilan menyatakan dibagi dua, ya, atas dasar hak apa pengadilan menyatakan dibagi dua harta suami? Ya, bisa jadi lebih dari itu. Bisa jadi memang tidak ada hak istri di situ. Tapi kalau suami pemilik harta,
dengan ikhlas dia mau bagi dua, alhamdulillah tidak ada masalah. Tapi pengadilan yang memaksa tidak ada hak pengadilan. Baik. Ada yang bertanya langsung lagi, silahkan. Apa hukumnya Didekatkan. apa hukumnya seorang afiliator membayar iklan supaya dapat dilihat banyak orang itu di media sosial, Ustaz? Dia iklannya iklan berbayar. Iklan berbayar, misal di TikTok atau gitu, Ustaz. Supaya dilihat orang banyak. Tapi iklannya tidak ada hal yang haram dimunculkannya. Tidak ada, Ustaz. Tidak ada masalah, boleh. Tidak ada masalah. Sama juga Anda jualan, nampilkan, memajang barang dagangan Anda di mall. Ya, di mall ada orang musik, ada orang joget, ada orang macam-macam. Ya, halal Anda jualan. Yang tempat Anda, alhamdulillah Anda enggak joget-joget, juga enggak ada yang haram di tempat Anda, di outlet Anda, tidak ada masalah. Jazakumullah khair. Allah barik fiik. Ibu-ibu ada yang bertanya langsung sebelum saya bacakan dari kertas. Ya, saya baca dari kertas. Ustaz, apa hukumnya berjualan barang palsu tetapi calon pembeli tahu bahwa barang tersebut palsu? Contoh, jual gigi palsu, rambut palsu, emas palsu, ijazah gigi palsu. Memang ada gigi asli? Ada orang jual gigi asli? Tidak ada lah. Gigi asli memang hanya cocok untuk orang itu yang kehilangan giginya. Nggak bisa digantikan dengan gigi asli yang lain. Ya, tidak ada masalah dia jual gigi palsu tadi selagi materialnya tidak ada dari yang najis. Biasanya material gigi palsu dari apa? Porselin, keramik, nggak najis, kan? Aku masalahnya halal. Rambut palsu, ini rambut di tempat tukang potong di salon diambil dibuatin rambut palsu begitu? Iya, dari rambut orang lain. Ini tidak boleh. Ini dilarang Nabi SAW. Nah, Nabi SAW anil wasilah wal musta'silah. Orang yang pembuat diminta dibuatkan rambut dari rambut asli dipotong, disambungkan pembuatnya, dan yang minta dibuat disambungkan rambutnya. Ya. Allah sudah berikan Anda rambut yang asli, kasih yang palsu. Kecuali darurat. Darurat umpamanya ada kan orang yang terkena penyakit rambutnya rontok. Ya. Dan dia perempuan. Kalau laki-laki biasa aja rambut plontos, malah menjadi simbol. Simbol apa? Simbol kepalanya bersih, nggak ada kutunya, nggak ada tombenya, ya, simbol bersih, kepalanya mengkilap, dikasih minyak terus. Ya, kalau perempuan bagi perempuan aib, tapi dia sakit, khawatir. Kalau dia keluar dari ruangan, suaminya mungkin bisa menerima, anaknya siap menerima. Tapi keluar dia dari ruangan, kelihatan tetangga dari luar, mungkin jadi
ya tetangganya mungkin satu lain hal lah. Maka ini darurat, boleh dia makainya. Baik. Emas palsu tidak ada masalah, asal jangan Anda jual. Ya, ibu-ibu pakai emas palsu tidak apa-apa. Orang bergaya gede-gede emasnya, Anda kasih juga lebih gede. Tandingin gayanya dengan yang palsu. Ya, tidak ada masalah, asal bukan untuk dijual. Baik. Seorang ibu janda ditinggal mati suami, setiap bulan mendapat uang pensiun. Kemudian ibu tersebut nikah lagi. Uang pensiun tidak dapat lagi. Tapi suami kedua meninggal lagi. Ibu tersebut teringat pesan pegawai suami ke satu yang berkata, nanti kalau suami ibu yang kedua meninggal, ibu kesini lagi, nanti ibu bisa dapat uang pensiun lagi. Nah sekarang ibu tersebut mendapat uang pensiun dari suami ke satu. Apakah uang pensiun tersebut halal? Halal. Ya, uang pensiun itu sebagian dipotong dari gaji karyawan atau pegawai, sebagian diberikan subsidi dari instansi atau perusahaan. Ketika perusahaan nanti instansi mensyaratkan seperti tadi, dapat lagi, tidak ada masalah. Dapat insyaAllah. Allah barik fiik. Ada yang langsung? Silahkan Bapak. Bismillah. Ustaz, kebetulan Ana bidangnya untuk ini jasa Ustaz, bukan makanan. Ya. Jasa. Untuk harga jual jasa itu kan bercampur Ustaz, dari harga barang, harga jasa, harga garansi. Ini dan yang Anda jual jasa saja atau include barang? Include barang Ustaz. Terus? Jadi kita menjual itu misalnya harga suatu spare part sekaligus pasang gitu. Nah itu komposisinya gimana Ustaz yang emang Pertama jual dulu spare partnya. Setelah itu baru buat akad sewa menyewa jasanya. Ya, kalau dia mengatakan Anda dalam menjual Anda harus sampaikan ini ori atau KW1 atau KW berapa. Ya, sehingga dia tidak semua orang ingin barang yang murah. Kalau murah kemudian motor atau kendaraan yang dia senangin rusak, ya bagi dia biar mahal dikit tapi awet untuk dipakai dan sesuai. Maka tinggal Anda sampaikan saya punya ori KW1, KW2. Kamu pilih yang mana, harganya sekian. Kalau mau beli dari saya, beli dulu, kemudian baru ada jasa pasang. Ya, kalau mau beli dari yang lain silahkan, saya hanya menagihkan jasa pasang. Ya, Anda mahalkan kalau dia beli sendiri tidak ada masalah juga. Kalau jasa pasang, sekali beli barang sekaligus jasa pasangnya saya beri diskon 10%. Kalau Anda beli sendiri silahkan, tapi tidak ada diskon. Boleh. jadi intinya dipisah Ustaz ya? Iyalah. Kalau kita hanya punya satu pilihan Ustaz, misalnya cuma hanya barangnya itu aja gitu. Ya tinggal dibilang, ini barang Anda ori apa KW? Yang kita pilih ori Ustaz. Barang Anda hanya bilang ori. Dia maunya yang KW, saya nasihatkan KW memang lebih murah, tapi resiko bagi kendaraan Anda besar. Apalagi kalau umpamanya yang berkaitan dengan keselamatan berkendara, untuk rem, apalagi biasanya mesin, ban, segala macam. Ya memang murah tapi resiko nyawa Anda. Direm berkali-kali jalan aja tuh kendaraan. Ya.
Kalau Anda pasang untuk kebaikan Anda, saya tidak mau. Kalau Anda merasa punya saya yang ori kemahalan, silahkan beli. Tapi saya hanya mau yang ori. Tapi kalau sekedar aksesoris, lampu, segala macam, tidak terlalu signifikan untuk keselamatan, tidak ada masalah. Kalau dia mau beli yang KW, Anda pasangkan. Ya Allah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Allah barik fiik. Assalamualaikum Ustadz. Salam wabarakatuh Ibu. Yang mau saya tanyakan, ini jawaban dari teman saya. Dia punya rumah kontrakan, lalu dia mau ngontrak, udah janji, tapi ditunggu-tunggu nggak datang lagi, lalu uang panjarnya boleh nggak dikembaliin gitu. Satu, kedua, tadi Ustadz ngomong tentang emas, saya punya emas nih Ustadz. Ya. Lalu saya mau jual tapi tanpa izin suami, kira-kira boleh nggak ya Ustadz? Walaupun emas itu uangnya dari suami. Ya. Ya udah itu aja Ustadz. Pertama, DP boleh hilang. Oh DP. Ya. Oh ya Ustadz. Baik. Yang kedua, emas ini suami minjemin hak pakai atau hak milik ke Anda. Enggak, bukan dipakai ya, ini emas yang buat disimpan. Oh, masih simpan. Iya, kayak batangan gitu Ustadz. Ya, sebentar. Dia dikasih ke ibu Iya. atau ibu disuruh nyimpen? Dia sih nggak bilang dikasih, cuma gini. Bilangnya apa suami? Bilangnya gini, ini ada uang beli emas katanya gitu. Terus? Beli aja nih emas katanya. Ya mungkin maksudnya ya disimpan kan Ustadz, ditabung. Terus? Emas udah kebanyakan Ustadz, jadi saya mau jual. Saya nggak sombong ya, bukannya sombong. Soalnya bayar tiap tahunnya tinggi Ustadz. Apanya? Tiap bayar zakat emaknya kan 1 tahun sekali harus dibayar gitunya kan. Terus besar. Iya besar. Jadi Tidak saya mau apa-apa lah, bagus. Terbantu fakir miskin besar. Emasnya 5 kilo, kan lumayan fakir miskin dapat 2,5% dari 5 kilo. habis setiap mau ngitung selalu ke toko emas. Kan emasnya soalnya ada yang perhiasan, ada yang batangan. Jadi malu juga Ustadz ke toko emas ada berapa gram atau berapa ini gitu. Jadi Gak mau saya apa-apa, jual Ibu. gitu loh Ustadz. Harta selagi dikeluarkan zakatnya walaupun Anda punya 2 ton emas. Tidak ada masalah. Ya, jangan takut memiliki banyak harta. Ibu sampai berapa kilo baru punya? 3 atau 4? Ya itu Ustadz karena terlalu banyak kayaknya ngeluarinnya gede banget gitu Ustadz. Maaf ya Ustadz saya jujur Tidak nih apa-apa, ngomongnya. tidak apa. Bagus ibu memberikan kewajiban kepada fakir miskin gede daripada kecil. Sehingga pahalanya ibu dan suami pun gede. Ya, orang yang punya zakatnya hanya 2,5 gram karena dia cuma punya 100 gram dengan yang zakatnya 250 gram karena dia punya 10 kilo. Ya, mana yang besar pahalanya? Yang 2,5 apa 250? 250. Yang 2,5 mungkin hanya bisa menghidupi satu keluarga untuk kebutuhan 2 hari. Yang punya 250 bisa menghidupi 10 keluarga untuk kebutuhan setahun. Dan bahkan bisa mereka jadikan sebagai modal untuk mereka naik status menjadi tidak fakir miskin lagi. Jelas? Jelas Jangan Ustadz. dijual ibu. Saya pengen jadi uang aja lalu deposito nanti kan Kalau jadi gampang. deposito riba, lebih baik emas. Deposito pertambahannya cuma 8% kena dosa besar, dosa riba. Emas tahun kemarin pertambahannya lebih 120%. Halal. Ya Allah, udah ada yang halal pengen yang haram. Enggak maksudnya tadi biar gampang ngitungnya Ustadz. Kalau deposito. mau diikutkan di usaha orang. Ada kerabat, ada teman, tetangga, punya bisnis halal, ya ikutkan permodalan. Saya ikut modal usaha mudah. Sehingga emas Anda bertambah. Sekarang 3 kilo, atau dijual belikan ada umpamanya teman yang punya toko emas, orangnya amanah dan profesional,
ikutkan, saya ikut modal 3 kilo, kamu ada modal berapa? 10. Sudah berarti saya 3/13. Bagi hasilnya 3/13, kamu 10/13 untuk pemodal dan bagi hasil pekerja untuk kamu 50. 50-nya kita bagi 13. Ya. Iya Ustaz. Itu bertambah emas Anda setelah setahun mungkin jadi 6 kilo. Selain bertambah emas Anda, ini usaha teman tadi dari modal cuma 10 kilo jadi 13 kilo, tentu akan menambah, barangnya bertambah, karyawannya bertambah. Karyawannya bertambah, setiap karyawan ada pertambahan 2 karyawan. Satu karyawan menghidupi 10 jiwa. Sudah 22 jiwa yang berhidup dengan harta Anda tadi. Kalau hanya Anda simpen itu 3 kilo, sudahlah tidak bertambah, ya, tidak berguna bagi kehidupan orang lain, zakatnya tetap keluar, berkurang dia termakan zakat. Tapi kalau bertambah, walaupun zakatnya akan menjadi tinggi, emas Anda tidak akan berkurang. Jelas? Iya jelas Ustaz. Allah barik fiik. Boleh nanya satu lagi Yang Ustaz? boleh nggak boleh, yang penting nggak boleh dijual ya Bu ya. Izin ke Iya, suami. Ustaz saya mau nanya satu lagi boleh? Boleh. Hukum hibah apa sih Ustaz? Saya punya rumah mau kasih anak buat hadiah. Dengan cara hukum hibah. Maksudnya apa ya Ustaz hukum hibah itu? Saya belum paham nih, dari Hibah. teman-teman aja ngasih tahu. Hibah maksudnya? Iya Ustaz. Hibah itu menghadiahkan, memberikan. Memberikan ini rumah ambil nak. Tapi kalau orang tua ke anak, semua anak harus sama. Ibu punya anak berapa orang? 2. Berikan mereka rumah dengan sama nilainya. Bukan besarnya, nilai. Kalau di Jakarta Pusat, Jakarta Timur mana yang mahal harganya? Pusat. Jakarta Pusat ukurannya umpamanya 200 meter persegi untuk bangunan, untuk lahan umpamanya 150 meter persegi. Jakarta Timur segitu dapat 300 bangunan, tanah 200. Ya. Kalau mau baginya begitu. Bukan harus sama ukurannya, nilainya, nilai rupiahnya. Itu adil memberi ke anak-anak. Jangan satu diberi yang satu tidak. Ini tindakan ini orang tua mengadu anaknya, mengadu saudara dengan saudarinya. Jelas Ibu ya? Oh jadi harus sama. Tapi kalau misalnya laki-laki lebih besar, perempuan agak Bagus kalau laki-laki lebih besar. boleh. Boleh. Oh ya udah. Karena bilang kepada anak perempuan, ini yang anak laki-laki, dia punya tanggung jawab menafkahi istri dan anak-anaknya. Kalian yang perempuan tidak ada tanggung jawab menafkahi suami dan anak-anak kalian. Ya Ustaz, Ya. syukron. Allah barik fiik. Kita lanjut dari kertas. Bagaimana kita tahu orang itu membicarakan yang benar, sedangkan kita tidak tahu yang dia sampaikan itu benar atau tidak. Saya pun tidak tahu. Bagaimana kita tahu dia membicarakan yang benar, kita tidak tahu apa itu yang benar. Saya juga nggak tahu jawabnya. Nggak apa-apa Bu, impas kita Bu. Tanya nggak tahu, yang jawab nggak tahu. Ustaz, mendepositokan uang di bank boleh tidak bunganya untuk membantu keluarga yang tidak mampu? Anda berdosa, bunganya bagi keluarga Anda halal. Dosanya dosa besar. Lebih baik seperti tadi, sertakan dalam modal teman yang punya usaha, kerabat yang punya usaha, labanya ya berikan sebahagian kepada keluarga yang tidak mampu. Itu lebih bagus. Kalau tidak punya teman, tidak punya kerabat yang profesional, sekarang ada SCF, securities crowdfunding yang dibuat sesuai dengan syariah. Saya juga ada buat dengan teman-teman. Beli sukuk di situ, beli saham di situ. Itu ada pertambahan, bahkan ada yang sampai 17%
per tahunnya. Ya. Dan insya Allah halal. Kalau didepositokan kecil dapatnya, haram lagi. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya Ustadz, titipan dari suami. Pertama, apa hukumnya denda keterlambatan bayar pajak dalam hal ini perusahaan? Pajak di perusahaan sih Ustadz. Aku juga nggak. Pajaknya pun haram ditarik oleh negara. Tapi kalau perusahaan tidak bayar, perusahaannya ditutup. Berarti bagi perusahaan membayarnya boleh, dia tidak berdosa. Iya. Tapi jangan sampai terlambat. Kalau terlambat, dia baru kena dosa karena membayar bunga atas keterlambatan. Itu riba. Yang kena dosanya karena di sini suami sebagai petugas untuk yang hitungnya Ustadz, bagian keuangannya gitu. Apakah suami terkena untuk dosanya atau enggak? Kalau sudah terlambat, dia hitungkan bunganya, iya. Suami jadi berdosa. Astagfirullah. Yang kedua Ustadz. Ya, maka suami sampaikan ke perusahaan jangan sampai terlambat. Kalau terlambat saya nggak mau ngurusin. Baik Ustadz. Ah. Kemudian yang kedua Ustadz, belakangan ini kan banyak di beberapa supermarket itu menerapkan kayak ambil sepuasnya gitu. Misalnya ambil udang seharga 80.000 sepuasnya dalam box yang sudah ditentukan di supermarket. Udangnya radioaktif masih mau ngambil banyak. Kenapa Nanti Ustadz? meledak badan kita. Iya maksudnya kan itu mungkin salah satu teknik marketingnya gitu. Itu hukumnya Bukan gimana teknik ya Ustadz? marketing itu daripada nyampah. Sekarang di Amerika udang dari Indonesia kan tidak boleh masuk, mengandung radioaktif. Jelas Ibu? Misalnya produknya bukan udang Ustadz. Bukan udang. Kami karena Pepaya. iya karena Ambil sepuasnya bayar 2.000. kalau yang belakangan ini daging rendang, pokoknya banyak lah Ustadz gitu. Kadang ibu-ibu kan senang tuh ambil sepuasnya, boxnya sudah ditentukan. Jadi kayak berlomba-lomba supaya sebanyak mungkin harganya sama 80.000 misalnya. Itu hukumnya gimana Ustadz? All you can eat, sama seperti makanan all you can eat gitu. Boleh. Dengan syarat jangan dibuang. Ya, ambil banyak-banyak nanti basi di rumah di kulkas Anda, berdosa Anda. Ya. Cukup bagi Anda sepekan makan rendang udah muntah itu kan ya. Ya. Tinggal 3 hari masih enak. Ambil dapat banyak, ambil untuk 3 hari, sisanya berikan kepada tetangga yang lainnya dengan syarat ini tidak ada radioaktifnya. Kalau ada radioaktifnya ini Anda membuat sekampung nanti meledak. Berarti walaupun kita tahu harganya Ustadz, misalnya harga daging rendang normalnya 140.000, ternyata kita berhasil ambil lebih dari 1 kilo, itu sisanya haram atau enggak Ustadz? Halal. Baik Ustadz, jazakallah khair. Allah barik fiik. Assalamualaikum Ustaz. Boleh nanya Ustaz? Silakan. Syukran waktunya Ustaz. Izin Ustaz. Saya punya usaha. Usaha ini kebetulan syirkah sama beberapa orang. Nah, pada saat kita kerjasama dengan beberapa teman untuk permodalan dan pengelolaan. Betul. Yang mengelola saya Ustaz. Teman-teman ini. Anda juga ada modal. Saya ada modal juga. Jadi kita udah ada kesepakatannya untuk pembagiannya, insya Allah aman sudah sesuai dengan aturan Ustaz. Ya. Yang jadi masalah pada saat misalnya satu periode usaha ini selesai, partner ini uangnya nggak mau dikembaliin. Akhirnya kita bingung, uang ini ada di rekening, kalau kita diamkan, kalau buat kita yang orang usaha kan hitungannya rugi kan ada di situ Ustaz. Terus kita lagi coba solusi, kita coba pernah crowdfunding Ustaz. Kita masuk crowdfunding yang muslim, yang syariah. Qadarullah gagal Ustaz. Kita masuk malah ada beberapa uang nggak bisa kembali karena bermasalah. Akhirnya kita cari solusi lagi. Nah kita dapat informasi nih. Ada satu lembaga koperasi simpan pinjam syariah Ustaz. Saya sampai telepon, saya tanya sama mereka. Kalau saya deposito, apakah ada penjaminan dari LPS atau apapun? Dia bilang nggak ada.
Saya tanya lagi, apakah kalau misalnya saya taruh uang di sana sebagai deposito, uangnya dipakai untuk memodali anggota koperasi yang lain? Iya, dia bilang. Pertanyaannya, kami ikut menanggung kerugian nggak kalau misalnya kita taruh sebagai deposito? Nah di situ jawabannya tidak, karena kami punya modal cadangan untuk menutupi kerugian. Pertanyaannya, kalau saya deposito di situ Ustadz, apakah ini termasuk riba juga Ustadz? Iya, riba. Riba Ustadz. Jadi solusinya apa Ustadz kalau kayak gini? Karena uang ini kadang-kadang idle, nggak kepake mungkin 6-7 bulan. Beli emas. Simpan di SDB. Emas rugi Ustadz kalau untuk 6 bulan 7 bulan. Karena potongan emas itu sekitar 150.000 per gram sekarang ini Ustadz. Itu tadi ikutkan di usaha yang lain. Ikut usaha lain tadi bisa melalui crowdfunding, SCF. Bisa juga seperti tadi, kalau ada teman yang punya usaha yang lain, injek dana di mereka untuk proyek 6 bulan. Qadarullah pernah Ustadz, kita masukkan juga ke teman yang punya usaha. Uangnya kembalinya janjinya 3-4 bulan, itu kembali 1 tahun lebih. Ini itu enggak amanah berarti. Atau bisnisnya memang sedang bermasalah. Itu fungsinya kalau melalui crowdfunding, kalau yang saya di sana, itu due diligence-nya lumayan bagus. Keuangan perusahaan tersebut, dapat proyek apa, kalau untuk sukuk dia ada proyek dari X. Kalau proyeknya, pemberi proyeknya pemerintahan, biasanya kalau di tempat kita tidak kita terima. Karena dari pemerintahan biasanya sering terlambat pembayarannya. Ya. Kalau umpamanya ada proyek dari X, kita lihat lagi pemberi proyek itu. Kita lihat di BI checking, bagus atau tidak, atau dicari track record perusahaan ini bagus atau tidak, sehingga risikonya minimal. Yang nol risiko ya tidak ada lah, tapi minimal. Tadi ada teman yang tadi, perusahaan teman tadi ada proyek tapi molor-molor, dan ini berarti Anda ketika menanyakan mau diikutkan proyek dapat dari mana. Kalau dia jujur, dia sampaikan, ya Anda nilai ini, lihat proyek perusahaan ini, pemberi proyek ini biasanya sering molor atau seperti apa. Baik Ustaz. Kalau boleh tahu Ustaz, yang Ustaz dirikan crowdfundingnya apa Ustaz? LBS Urundana. LPS? LBS. Urundana Ustaz. Baik. Jazakumullah khairan. Allah barik fiik. Tapi tetap ada juga 1-2 kasus ada. Tapi paling minor dibandingin LPS dibandingkan crowdfunding yang lain. Tapi tetap ada, tidak mungkin tidak ada. Anda punya usaha pribadi pun ada yang gagal, ada walau sudah maksimal. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Ibu, saya jawab dulu yang di kertas ya. Baik, Ada 4 atau 5. Kasihan mereka udah nulis. Baik. Saya kemarin dapat musibah dan mobil terkelupas, pelek agak lecet-lecet. Saya mau mengganti bannya. Tapi seorang yang punya mobil maunya pakai asuransi. Pihak asuransi bilang bisa diklaim dengan syarat bodi harus digores juga. Sedang bodi tidak lecet sedikit pun. Menurut saya ini berarti berbohong. Tapi menurut yang punya mobil tidak apa-apa. Karena itu syarat yang harus dipenuhi. Kami tidak berdosakah? Kalau Anda hanya pinjam, suruh yang punya goresin, jangan Anda. Nanti Anda sudah goresin, diklaimnya nggak keluar, kena 2 Anda.
Kamu yang goresin ya. Baik. Apa hukum kerja di pajak? Apakah berdosa kalau kita belum membayar pajak kendaraan? Bekerja di pajak, menarik pajak, hukumnya berdosa. Nabi mengatakan tidak masuk surga para penarik pajak. Dan Islam datang menghapuskan pajak. Nanti Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Beliau menolkan pajak yang sekarang kita lihat semua negara melakukan. Mayoritas negara di dunia melakukan. Ada yang tidak pajak, yang Muslim banyak. Ada Dubai, ada Rasul Khaimah, yang Qatar, Kuwait. Ada juga negara non-Islam tanpa pajak juga ada. Ada Monaco, ada Bahama, itu tidak ada pajak. Adik saya punya kartu kredit lalu saya dipinjamkan duit 10 juta dibayar sesuai dengan tagihan kartunya. Saya bayar 1 juta per bulan, administrasi 250. Apakah itu boleh? Tidak boleh. Anda menambah dosa adik Anda. Karena pasti dia ada pertambahan bunga pada kartu kreditnya kalau tarik tunai. Ini ada kemarin titip pertanyaan. Ada usaha kakaknya masih berjalan. Hasil dibagi sesuai syariat Islam. 2 laki-laki dan 1 perempuan yang bekerja dikeluarkan jasanya. Sekarang ahli warisnya sudah meninggal 4 orang, 1 laki-laki, 3 perempuan. Ahli waris cucunya yang dipertanyakan apakah sama pembagian warisnya? Sama pembagian warisnya. Pembagian waris ya harus sesuai dengan Al-Quran. 1:2, anak laki-laki, cucu laki-laki, cucu perempuan juga begitu dari jalur laki-laki. Jalur dari perempuan tidak dapat waris. Assalamualaikum Ustaz, saya korban PHK COVID. Sudah mencari kerja lagi tapi tidak berhasil. Alhamdulillah saya mendapat pembagian uang waris dan saya mencoba usaha tapi sampai sekarang usaha kurang bagus. Pendapatan tidak bagus, malah sering minus. Pengeluaran bulanan saya untuk kebutuhan sehari-hari 3 kali pendapatan. Akhirnya biaya saya tutupi dari uang warisan yang sebenarnya mau saya belikan rumah. Pertanyaan, apakah saya tetap wajib zakat selama uang waris tersebut masih mencapai nisab? Jawabannya iya. 2, bolehkah uang tersebut yang saya taruh PPR syariah agar dapat pembagian hasil? Tidak. Kecuali PPR syariah itu memberikan pertambahan sesuai dengan laba. Tidak bisa PPR syariah memberikan sesuai pertambahan laba. Memang ini kebanyakan kita yang bekerja sebagai karyawan atau pegawai. Biasanya kalau turun banting setir jadi pedagang, biasanya tidak kuat. Ya, butuh belajar dahulu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Kalau ternyata gagal, bertanya kepada ahlinya. Teman yang terbiasa dagang dan sukses profesional. Karena beda antara dagang dengan karyawan. Karyawan itu datang dalam keadaan tidur pun dia gajinya dapat. Kalau pengusaha datang ke tempat usaha tidur, ya tidak ada penjualan lah. Ya. Maka butuh belajar kembali, karena itu harus bersabar. Karena namanya belajar, jangan besar-besar. Dapat warisan 2 miliar, jangan semuanya bikin usaha. Coba dulu buka usaha beras, beli dulu 100 kilo, bagaimana penjualannya. Berhasil baru nambah, berhasil nambah, baru mulai buka toko dan segala macam. Kalau langsung belum apa-apa, buka toko, beli beras banyak-banyak,
Ntar berasnya jadi kutuan dah dibagi-bagiin. Selesai. Ya, maka belajar dahulu. Karena terlambat belajarnya. Terakhir, sebelum yang Ibu bertanya langsung, Ustadz, saya tertarik investasi saham, tapi apakah ada saham-saham yang benar-benar halal? Barangkali jika Ustadz tahu saham PT apa saja Ustadz yang cocok untuk kita sebagai seorang muslim. Kalau Ibu masuk saham di bursa, saya tidak tahu. Karena standar dari saham syariah Indonesia itu bila pinjaman riba di bawah 45% dari kapital aset. Ini riba berarti. Dari mana pula dia syariah? Yang syariah itu 0 pinjaman riba perusahaan itu. Kalau di bursa mungkin ada, mungkin tidak, saya tidak tahu. Tapi kalau di SCF saya, kita menerbitkan sudah beberapa kali perusahaan, menerbitkan saham, ada Fruta Gelato, kemudian ada Rumah Sakit Anissa di Pekanbaru, ada Frozen Food Demamam. Ya, ini semuanya kita syaratkan kalau ada dalam laporan keuangannya pinjaman riba, selesaikan dulu. Kemudian kalau ada menempatkan dananya di bank konvensional, migrasikan ke yang halal. Dan kita lihat prospek usahanya bagus. Dan alhamdulillah sekarang tiga-tiganya ini masuk inkubator IPO. Karena mereka kebutuhan modalnya lebih besar lagi daripada kemampuan SCF. Setelah masuk di inkubator selama 2-3 tahun, kalau lulus dia bisa IPO, listing di bursa, silahkan Anda beli ketika itu. Semoga tidak berubah yang ribanya. Baik, silahkan yang terakhir Ibu yang langsung tadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Salam terkait. Ini ada dua orang, satu A dan B. Yang A ini punya hutang riba yang macet Ustaz. Kemudian yang B punya uang riba hasil deposito. Apakah bisa dilunasin yang untuk si A Ustaz? Bunganya? Bunganya. Mas. Boleh. Boleh Ustaz, syukur Ustaz. Bunga itu diambil, berikan kepada fakir miskin, tapi setelah bertaubat. Kalau bertobat dari deposito tentu ditutup. Kalau hanya bunganya saja diambil, masih terus berjalan, berarti belum taubat. Ya. Semoga bermanfaat. Wallahu wali. Allah barik fiki. Wallahu wali taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.